remaja, yaitu tentang pacaran. Yang perlu diketahui, bagaimana pacaran menurut pandangan Islam. Itu yang paling harus dipahami dulu. Jadi dalam pandangan Islam, pacaran pada umumnya itu tidak dianggap sesuai dengan ajaran agama. Artinya tidak dianggap sesuai dengan ajaran agama. Kenapa? Karena pada intinya Islam itu mendorong hubungan yang sehat, yang bermakna antara pria dan wanita. Melalui apa? Melalui pernikahan. Ini yang diajarkan oleh Islam. Jadi sekali lagi bahwa Islam itu mendorong hubungan yang sehat dan bermakna antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan, yaitu melalui pernikahan. Bahkan pacaran itu sering sekali dianggap dapat menimbulkan godaan. Godaan dan interaksi yang tidak dibenarkan sebelum menikah. Jadi oleh karena itu pendekatan yang dianjurkan dalam Islam adalah mengenal pasangan dalam konteks yang lebih formal dan terarah. Seperti melalui ta'aruf, yang dimana ta'aruf itu mengutamakan niat untuk menikah. Jadi dengan cara ini hubungan dapat dibangun atas dasar komitmen dan nilai-nilai agama. Ini yang perlu dipahami. Jadi bagaimana banyak yang bahaya-bahaya tersembunyi dari pacaran. Salah satunya bagaimana ketergantungan emosional dalam pacaran dapat menjadi bahaya tersembunyi. Sekali lagi bahwa ketergantungan emosional dalam pacaran dapat menjadi bahaya tersembunyi. Yang banyak diangkat oleh para ulama. Di antara bahaya tersembunyi yang pertama, sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa di antara peluang untuk maksiat adalah pacaran. Yang dimana pacaran itu bisa menimbulkan perasaan cinta dan kerinduan yang mendalam, yang seringkali mendorong individunya untuk melakukan tindakan yang dilarang. Nah, itu jadi persoalan. Tindakan yang dilarang seperti apa? Khalwat, berdua-duaan, termasuk perilaku yang tidak senonoh antara dua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan yang sedang pacaran. Kemudian beliau pun menyampaikan bahwa salah satunya faktornya itu mengabaikan tanggung jawab agama. Jadi dalam hubungan yang tidak syar'i, seseorang bisa mengabaikan ibadah dan kewajiban agama yang lainnya. Karena apa yang jadi persoalan? Karena terlalu fokus pada hubungan tersebut. Ini sangat berbahaya. Jadi ketergantungan emosional itu diantaranya poin yang harus dipahami adalah kehilangan identitas. Itu kehilangan identitas. Yang pertama. Kenapa? Karena ketergantungan emosional dapat menyebabkan seseorang itu kehilangan jati dirinya. Kehilangan jati dirinya dalam pacaran. Secara individu mungkin mulai mengabaikan kepentingan dan tujuan pribadi. Mengabaikan kepentingan dan tujuan pribadi demi memenuhi kebutuhan pasangannya, demi memenuhi kebutuhan pacarnya, yang justru akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Ini salah satu sebab, yaitu ada mulainya antaranya kehilangan identitas, seseorang itu kehilangan jati diri, dan ketergantungan emosional itu. Perubahan itu mulai terjadi ketika seseorang itu memutuskan untuk pacaran. Mulai labil, tidak seimbang, tidak. Yang awalnya patuh, yang awalnya nurut, udah mulai enggak nurut. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit hati. Itu salah satu penyakit hati. Para ulama menyebutkan, mengingatkan bahwa cinta yang berlebihan kepada manusia bisa menimbulkan penyakit hati. Penyakit hati seperti cemburu yang berlebihan, sifat iri. Kemudian penyakit hati yang berikutnya ketika seseorang itu pacaran itu adalah kesedihan yang mendalam, sehingga mengganggu ketenangan, ketentraman, kedamaian hatinya.
Ya, yaitu salah satu yang menjadi sebab terhalangnya seseorang itu ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu justru semakin jauh. Karena di sini salah satunya adalah terlalu cinta berlebihan kepada manusia bisa menimbulkan penyakit hati. Seperti cemburu, kemudian iri, hasad, kesedihan yang mendalam. Hal ini dapat mengganggu ketenangan, ketentraman, kedamaian hati seseorang yang bisa menghalangi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, resiko dosa. Ini yang perlu dipahami ya ikhwan. Salah satu bahaya tersembunyi dari pacaran itu adalah resiko dosa. Jadi pacaran seringkali melibatkan batasan syariat yang dilanggar. Sekali lagi bahwa pacaran itu seringkali melibatkan batasan syariat yang dilanggar. Ya salah satunya berdua-duaan. Bahkan berdua-duaan di zaman sekarang, laki-laki dan perempuan, para remaja, bahkan mereka sudah tidak punya rasa malu. Bukan hanya di tempat sembunyi, bahkan mereka secara terang-terangan menampakkan kemesraannya itu di depan umum atau di tempat umum. Maka itu termasuk salah satu faktor yang menyebabkan perbuatan zina, karena itu termasuk mendekati zina. Maka ketergantungan emosional ini bisa membuat seseorang terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Sekalipun dia paham agama, kalau sudah mulai terjerumus ke dalam hal seperti halnya pacaran, maka dia akan terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang berikutnya adalah keterikatan yang tidak sehat. Keterikatan yang tidak sehat. Ini salah satunya ketergantungan secara emosi. Ketergantungan emosi yang dimana membuat seseorang itu merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh dari berpacaran. Ketika dia mempunyai masalah, problem, broken atau apapun itu ya. Itu salah satu sebab. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya. Tidak mendapatkan kebahagiaan di lingkungannya. Yang kemudian keterikatan yang tidak sehat, di mana ketergantungan emosionalnya membuat seseorang itu merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa dicari dengan berpacaran. Ini sangat berbahaya. Hal ini dapat menimbulkan kesedihan yang mendalam jika hubungan berakhir dan dapat mengarah kepada depresi. Itu banyak kan kasus terjadi. Diputuskan sama pacar langsung depresi, galau. Ya, bahkan bunuh diri. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian melemahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perubahan yang akan terjadi pada diri seseorang, baik ikhwan ataupun akhwat yang berpacaran. Itu melemahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun awalnya memahami urusan agama, pendidikan agamanya bagus, ya, dari keluarga, dari pondok, atau dari sekolah. Tapi ketika dia terjebak dengan godaan syaitan, kemudian dia berpacaran, maka akan melemahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rajin beribadah, salat 5 waktu selalu tepat waktu, mulai berkurang nih, mulai dilalaikan, diabaikan. Biasanya selalu bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, udah mulai ya ditinggalkan. Biasanya selalu rajin membaca Al-Quran, sudah mulai juga ya, bacaan Al-Quran itu sudah mulai ditinggalkan. Bahkan hafalan-hafalannya mulai berkurang. Itu salah satu sebab bahaya yang tersembunyi dari pacaran itu adalah melemahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang terlalu fokus pada hubungan pacaran, justru mereka akan mengabaikan kewajiban agama seperti sholat, kewajiban puasa dan ibadah lainnya, dan ini bisa menimbulkan bisa menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan melemahkan iman. Disadari ataupun tidak ya, ikhwan dan akhwat yang sudah atau terjebak dengan pacaran, itu salah satu sebabnya itu yang tersembunyi bahayanya itu melemahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, melemahkan iman. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyoroti berbagai bahaya yang tersembunyi dalam pacaran, terutama dalam konteks hubungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka di antaranya beliau pun menjelaskan ada beberapa poin penting yang bisa diambil pendapatnya. Yang pertama di antara bahaya yang paling menjadi sorotan atau menjadi perhatian
bagi para remaja bahwa bahaya tersembunyi dari pacaran itu mengundang perbuatan dosa. Itu salah satunya yang pertama, mengundang perbuatan dosa. Jadi pacaran seringkali dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang, seperti faktor penyebab seseorang melakukan perzinahan atau melakukan maksiat lainnya. Itu salah satunya. Beliau pun mengatakan bahwa pacaran itu justru membuka peluang untuk maksiat. Ya. Membuka peluang untuk maksiat. Pacaran dapat menimbulkan perasaan cinta, betul, dan kerinduan yang mendalam, yang dimana seringkali mendorong individunya untuk melakukan tindakan yang dilarang. Itu sangat berbahaya. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus dipahami adalah bagaimana yang perlu dipahami adalah mengabaikan tanggung jawab. Ini sudah mulai, yang awalnya patuh, taat kepada orang tua, kepada ayah dan bunda, ketika memutuskan untuk pacaran itu sudah mulai renggang. Komunikasi yang awalnya sebelum pacaran berjalan dengan baik dengan orang tua itu selalu terbuka. Tapi setelah berpacaran sudah mulai tertutup, sudah mulai menutup. Sengaja tujuannya untuk agar tidak diketahui oleh orang tua tentang hubungan dekat mereka. Atau ada yang mungkin diketahui oleh orang tua bahkan merestui, ya secara tidak langsung orang tua justru menjerumuskan anaknya. Ini mengabaikan tanggung jawab. Jadi pacaran bisa mengalihkan perhatian dari tanggung jawab agama dan sosial. Ya, semangat untuk menuntut ilmunya itu udah mulai pudar. Ya, dia lebih fokus kepada pacarnya. Hubungan sosial pun dia akan membatasi diri. Dengan temannya itu akan selalu membatasi diri gitu. Bahkan mulai merasa tidak aman, tidak nyaman dengan temannya itu. Bahkan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Itu salah satunya mengabaikan tanggung jawab. Keterikatan ya, secara emosional. Jadi dalam pacaran, keterikatan emosional yang kuat dapat mengalihkan fokus dan tanggung jawab yang lain. Seperti mulai tanggung jawab dan fokus untuk menuntut ilmunya udah mulai kehilangan semangat. Ya. Awalnya rajin, nah ketika dia memutuskan untuk pacaran udah mulai berpengaruh, yaitu mengabaikan tanggung jawab seperti sekolahnya udah mulai agak-agak kurang semangat, kemudian kewajiban kepada orang tua juga sama mulai dilalaikan, dan itu salah satu sebab bisa menurunkan kinerja dari berbagai aspek kehidupan, disadari ataupun tidak itu sebab dari bahaya tersembunyi di pacaran. Kemudian waktu yang terbuang itu salah satunya. Kalau sudah pacaran itu waktu itu udah mulai banyak terbuang. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk berkencan dalam dapat membuat seseorang itu mengabaikan tanggung jawab. Mengabaikan tanggung jawab dalam hal apa? Mengabaikan tanggung jawab secara pribadi dan sosial seperti kegiatan belajar itu salah satu udah mulai diabaikan. Tugas-tugas yang harus dikerjakan udah mulai dilalaikan, diabaikan. Kemudian tanggung jawab seperti pergaulan dengan teman dan keluarganya udah mulai renggang. Itu salah satunya terjadi faktor tersembunyi dari bahaya pacaran. Kemudian konflik emosional. Ya, konflik emosional. Apa di antara konflik emosional itu? Biasanya orang yang pacaran itu terlalu sensitif ya, baperan dan sering terbawa emosi. Jadi emosinya udah mulai tidak stabil nih, curigaan, ya. Bahkan dia selalu berpikir bukan positif lagi, selalu berpikir negatif, ya, selalu berpikir negatif. Itu salah satunya adalah terjadinya ya konflik secara emosional. Ketegangan dalam hubungan bisa menimbulkan stres dan kecemasan ketika seorang terlalu fokus pada masalah dalam hubungan ya, atau dalam masalah pacaran. Tanggung jawab yang lain bisa terabaikan. Kemudian tekanan sosial. Tekanan sosial, pacaran bisa membuat tekanan untuk bisa memenuhi ekspektasi pasangan. Biasanya sama-sama gitu, saling memenuhi keinginan dari pasangannya. Yang laki-laki ya meminta banyak permintaan kepada perempuannya, perempuannya pun sama banyak permintaan kepada laki-lakinya. Nah, itu adanya tekanan secara sosial. Banyak tuntutan. Ya, mulai uang jajan yang biasanya dipakai untuk jajan ini mulai dikasihkan kepada pacarnya, beli anu, apalah untuk sebagai hadiah atau apa bentuknya. Gitu.
Itu adalah tekanan secara sosial. Hal ini dapat membuat seseorang itu merasa terpaksa. Ya bahkan yaitu salah satunya mengabaikan tanggung jawab yang lebih penting dan demi mempertahankan pacarannya itu. Ya, biasanya selalu orang tua itu mulai minta uang lebih kepada orang tua. Tujuannya untuk kepentingan sekolah atau kepentingan pribadi. Padahal tujuannya itu adalah untuk melanggengkan hubungan. Karena dia mendapatkan tekanan dari pasangannya, dari pacarnya, yaitu ya permintaan, belikan belikan A, B, C, D, bermacam-macam lah. Itu salah satu sebab. Kemudian pengambilan keputusan yang buruk. Ya, pengambilan keputusan yang buruk. Jadi dalam situasi emosional, ini kalau yang terikat pacaran itu mulai labil ya, emosinya itu. Ya, dalam situasi emosional, seseorang itu bisa mungkin saja membuat keputusan yang kurang rasional. Ya, termasuk kalau keputusan yang kurang rasional itu berdampak negatif pada pendidikan atau karirnya. Ini sangat berbahaya ya. Hati-hati nih. Antum sekalian sedang menuntut ilmu, sedang sekolah. Kalau antum sudah memutuskan untuk berpacaran, perubahan itu akan terjadi pada diri antum. Ya, ini warning, hati-hati. Salah satunya itu berdampak negatif pada karir antum dan masa depan antum. Awalnya ingin sukses, ya justru sebaliknya. Kemudian yang berikutnya adalah menggoda hati untuk berhayal. Ini bahaya tersembunyi dari pacaran itu ya. Bahaya tersembunyi dari pacaran itu adalah menggoda hati untuk berhayal. Nah, ini udah mulai lah hayalannya tingkat tinggi ya, mulai berimajinasi, mulai berangan-angan, panggilannya udah beda, halunya udah mulai, bobo, baba, mama, pipi, ayang, wah udah banyak itu. Hayalannya udah tingkat tinggi, ya. Itu salah satunya. Hayalannya udah tingkat tinggi, ya. Itu salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya itu. Jadi menggoda hati untuk berhayal, udah mulai melalui pesan WhatsApp atau chattingan atau di IG atau apapun lah. Jadi ini salah satu sebab bahaya tersembunyi dari pacaran itu, di mana ikhwan dan akhwat itu selalu berhayal, halusinasinya mulai tingkat tinggi ya, panggilannya udah mulai halu ya. Ibnu Qayyim menekankan bahwa pacaran dapat menimbulkan harapan yang tidak realistis. Beliau mengatakan seperti itu. Ya. Sekali lagi harus menjadi perhatian bahwa pacaran dapat menimbulkan harapan yang tidak realistis. Ya. Dan hayalan yang berlebihan itu mulai halunya itu tingkat tinggi. Ya. Halunya tingkat tinggi, ini sangat berbahaya ya, menggoda hati untuk berhayal. Tidur mulai berhayal, ya. Diam udah mulai berhayal. Wah, banyak ngelamunnya gitu. Wah, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya ada resiko terjerumus dalam hubungan berbahaya. Bahaya tersembunyi berikutnya, resiko terjerumus dalam hubungan berbahaya. Di antaranya apa? Seperti apa? Hubungan pacaran seringkali membawa resiko dalam hubungan yang tidak sehat. Betul tidak? Ya, hubungan yang tidak sehat sebenarnya sehatnya di mana? Justru tidak menjadi sebab prestasi semakin meningkat. Justru sebaliknya, prestasinya bukan meningkat, bahkan hancur. Kenapa? Karena ini adalah sebuah resiko terjerumus dalam hubungan berbahaya ketika seseorang memutuskan untuk pacaran. Ini tidak banyak disadari dan tidak banyak diketahui. Jadi hubungan pacaran seringkali membawa resiko terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat atau merugikan. Ya, baik merugikan itu merugikan diri sendiri, ya, bisa merugikan keluarga, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah mengabaikan persetujuan orang tua. Ini bahaya tersembunyi. Orang tua ada yang gak setuju, orang tua ada yang melarang anaknya untuk pacaran. Ada sebaliknya orang tua yang tidak mempermasalahkan anaknya itu berhubungan dengan lawan jenisnya. Yang menjadi persoalan bagaimana mengabaikan persetujuan orang tua. Jadi pacaran seringkali dilakukan tanpa restu orang tua. Orang tuanya nggak menginginkan anaknya itu pacaran. Ngapain, Dek? Kamu harus sekolah. Kamu nggak usah pacaran, Dek. Ya, fokus saja belajar. Tapi justru bahaya tersembunyi yang banyak tidak disadari. Orang yang berpacaran adalah mengabaikan persetujuan orang tua. Orang tua nggak ridho sebenarnya. Orang tua nggak rela. Karena bahaya yang ditimbulkan sebab anaknya terjerumus ke dalam pacaran, itu bisa ditanggung juga oleh orang tua. Bisa ditanggung juga oleh orang tua. Pacaran seringkali dilakukan tanpa restu orang tua, yang merupakan hal penting dalam Islam itu justru harus
Bagaimana orang tua kalau ridho, ya Allah pun ridho. Kalau orang tua enggak ridho, Allah pun enggak ridho. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu murka, sangat menolak, sangat tidak menginginkan anaknya itu berpacaran, tapi anaknya kekeh berpacaran, berarti murka Allah yang akan menimpa anaknya. Itu secara tidak langsung kan sudah menyakiti perasaan orang tua. Artinya sudah mengabaikan persetujuan orang tua. Dan kewajiban kita kan sudah jeda kepada orang tua itu. Birrul walidain, berbakti untuk melakukan ya kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua ini. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Itu kewajiban antum. Orang tua harapannya seperti itu. Berbakti kepada kedua orang. Kemudian yang berikutnya adalah membangun ketergantungan emosional. Kenapa? Ya, mulai emosinya itu udah mulai labil ya. Jadi pacaran dapat menimbulkan ketergantungan emosional yang tidak sehat, sehingga sulit untuk move on ya, ketika hubungannya berakhir. Ya, udah mulai kayak orang ya linglung gitu. Ya kan udah mulai move on, dia sampai diam, gak semangat, lemah, letih, resah, gelisah. Itu salah satu sebabnya itu karena ya ketergantungan emosionalnya itu. Seolah-olah itu dunia itu sudah mau berakhir gitu. Sekali lagi bahwa pacaran dapat menimbulkan ketergantungan emosional yang tidak sehat, sehingga sulit untuk move on ketika hubungan berakhir. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpangan moral. Nah, ini salah satu bahaya tersembunyi, penyimpangan moral. Jadi pacaran dapat membawa kepada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya. Sekali lagi bahwa pacaran dapat membawa kepada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini sudah jelas ya, bagaimana bahwa dalam Islam itu sudah diatur. Banyaknya penyimpangan terjadi. Ya, salah satunya sebagaimana Rasulullah SAW pun mengingatkan tentang fitnah yang akan menimpa zaman ya umatku sepeninggalku, diantaranya fitnah. Apa saja diantaranya? Yaitu fitnah subhat dan fitnah syahwat. Dan ini adalah salah satu fitnah yang banyak menimpa para remaja, yang banyak menimpa ya, para pemuda, para pemudi. Itu diantaranya adalah fitnah syahwat. Fitnah inilah yang menjebak mereka, sehingga mereka terjebak dengan berbagai macam ya, penyimpangan-penyimpangan secara moral. Ya, mulai akhlaknya sudah tidak lagi baik kepada orang tua itu, adabnya pun sama. Artinya bahwa Allah sudah tidak ridho sama mereka. Orang tua pun tidak menyukai. Udah perubahan sikap itu yang terjadi karena adanya penyimpangan moral. Karena adanya penyimpangan moral ini yang menjadi sebab mereka justru berubah perilakunya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang berikutnya adalah mengabaikan tanggung jawab. Ini sudah jelas ya. Tadi juga sudah disampaikan, mengabaikan tanggung jawab. Ya, salah satunya tadi sudah disebutkan juga, membuat seseorang itu lalai dari kewajiban agama dan tanggung jawab lainnya, seperti sholat dan belajar udah mulai dilalaikan, diabaikan. Udah mulai nggak fokus lagi lah. Kemudian resiko terjerumus ke dalam dosa, sebagaimana dalam hadis disebutkan pula tentang bahaya zina, bahkan ancamannya pun berat ya bagi pelaku zina disebabkan karena pacaran itu. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dan 3 perkara berikut, yaitu laki-laki yang berzina sedangkan ia telah menikah atau muhsan, maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam. Ada pelaku zina itu ada yang muhsan, ada yang ghair muhsan. Jadi kalau orang pelaku zina yang muhsan itu sudah pernah menikah, maka hukumannya itu berat, dirajam ya, kemudian sampai mati. Kemudian ghair muhsan, laki-laki dan perempuan yang berpacaran kemudian melakukan hubungan zina, maka hukuman dalam Islam itu sudah jelas ya. Di antaranya adalah dicilid 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu dia jangan dibiarkan berada di kampung halamannya, harus pergi.
Karena itu sebuah aib yang besar. Ini efek negatif yang bisa saja terjadi bahwa karena sudah terjerumus ke dalam dosa. Kemudian hadis yang lain bahwa orang yang berzina itu tidak dikabulkan doanya. Ya. Akibat dari pacaran itu orang yang berzina itu tidak dikabulkan doanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Utsman bin Abul Asar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu berseluruh malaikat. Siapa saja yang berdoa pasti akan dikabulkan. Dan siapa yang meminta pasti akan diberi. Dan siapa saja yang dalam kesulitan akan diringankan. Tidak hentinya seorang muslim selalu berdoa, melainkan Allah kabulkan. Kecuali wanita yang berzina, kemudian berkeliaran, menjajakan kemaluannya atau pencatut uang rakyat. Maka itulah disebutkan oleh sebuah ancaman. Bahwa pelaku zina, baik laki-laki ataupun perempuan itu doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis lain disebutkan pula dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah dariku. Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan. Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, maka didera dengan rajam. Bagi muhson itu rajam hukumannya sampai mati, kemudian ghair muhson ya, bagi laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah tetapi sudah berzina tanpa ikatan pernikahan, maka hukumannya itu adalah didera 100 kali dan diasingkan. Kemudian hadis lain disebutkan pula ada hadis tentang pezina yang diadab pedih di akhirat nanti. Bagi mereka yang terjerumus kepada perbuatan zina akibat pacaran itu, ya, di mana dalam sebuah hadis disebutkan, pada suatu malam aku bermimpi melihat 2 orang laki-laki menghampiriku. Seraya berkata, pergilah. Lalu kami pergi ke sebuah lubang seperti tungku yang atasnya sempit dan bagian bawahnya luas, dan api menyala-nyala di bawah tungku itu. Setelah mendekati, tiba-tiba isi tungku terangkat hingga hampir keluar. Ketika api dingin, mereka kembali masuk ke dalam tungku yang ternyata di dalamnya sekelompok laki-laki dan perempuan yang telanjang. Lalu aku bertanya, siapakah mereka? 2 orang itu menjelaskan, engkau lihat lubang itu adalah para pezina. Ini ancamannya, bahwa mereka akan dicampakkan di dunia dan akhirat. Bagi pelaku zina, sudah terjerumus kepada perzinahan akibat dari pacaran. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, yaitu diangkatnya ilmu, kemudian kebodohan tampak jelas, dan banyaknya peminum khamar, kemudian banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Dan sudah tidak punya rasa malu lagi. Bahkan berpacaran sekarang sudah tidak punya rasa malu, bahkan terang-terangan. Ya, di tempat umum mereka menampakkan kemesraan. Ini sudah mulai terjerumus kepada dosa. Kemudian yang berikutnya adalah menimbulkan kebohongan dan ketidakjujuran. Ini salah satu sebab bahaya tersembunyi dari pacaran, menimbulkan kebohongan dan ketidakjujuran. Yang awalnya jujur gitu, mulai terbuka sama orang tua, sama teman-teman, dia udah mulai menyembunyikan sesuatu, apa yang pernah dia lakukan atau yang sedang dia lakukan, kedekatan dengan lawan jenisnya, sehingga menimbulkan kebohongan dan ketidakjujuran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk menjaga hubungan seorang yang mungkin terpaksa dia berbohong, walaupun sudah jelas bahwa dia berbohong itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, hendaklah kalian untuk berkata jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga, sehingga engkau tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tapi sebaliknya orang yang sudah mulai berdusta, berbohong, ya, kebohongan dan ketidakjujuran sudah menjangkiti hatinya ketika berpacaran. Karena kebohongan itu sudah jelas, efek negatifnya itu akan mengantarkan keburukan. Dan keburukan itu akan mengantarkan ke neraka. Hatta yaktuba 'indallah kazaban, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Itu salah satu sebab bahaya tersembunyi dari pacaran itu adanya menimbulkan kebohongan dan ketidakjujuran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadid, dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkata jujur. Tapi orang yang berpacaran justru mereka sudah mulai berbohong dan tidak jujur. Tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur terhadap temannya, tidak jujur terhadap orang tuanya. Sudah mulai ada disembunyikan. Ya, janji rahasia berdua. Kemudian yang berikutnya adalah bahaya tersembunyi yang berikutnya, dampak negatif pada perkawinan masa depan. Dampak negatif pada perkawinan masa depan. Nah, ini salah satu sebab nih kan, karena kalau sudah berpacaran sampai melakukan hubungan zina sebelum menikah, yaitu dampak negatifnya adalah pada perkawinan masa depan. Jadi biasanya dia terjebak dengan pergaulan bebas tanpa ikatan pernikahan, tapi sudah melakukan perzinahan, maka itu akan menjadi sebuah trauma atau pengalaman buruk dari pacaran. Ya, sekali lagi bahwa pengalaman yang buruk dari pacaran berdampak kepada pengaruh negatif pada hubungan suami istri di masa depan itu. Ya, bagaimana mungkin gitu seseorang itu mau punya pendamping hidup, tetapi bukan cara-cara yang halal yang disyariatkan dalam agama, justru bertentangan dengan norma agama. Berpacaran tidak ada kamusnya, tidak ada rumusnya. Seseorang itu baru mau menikah kemudian berpacaran. Yang jelas ketika mendahulukan pacaran ya, tanpa melangsungkan pernikahan, itu sebab yang akan dirasakan itu akibat negatif pada perkawinan di masa depan. Biasanya rumah tangganya itu selalu aja gitu ada masalah, ada problem. Kenapa? Karena trauma di masa lalu, dia pernah berpacaran dengan si A, si B misalnya. Atau mungkin dia sebelum menikah kemudian berpacaran, kemudian sampai menikah. Itu biasanya juga rumah tangganya itu akan goyah. Kenapa? Karena kemesraannya itu udah habis. Ya, bahkan orang yang berpacaran itu bahkan kemesraannya itu melebihi ya, mengalahkan orang-orang yang sudah menikah. Itu setelah menikah justru hilang kemesraannya itu. Kenapa? Karena pacaran dulu sebelum menikah. Ini dampak negatif pada perkawinan di masa depan. Ini harus dipikirkan ya ikhwan. Hati-hati. Efek jangka panjang mungkin. Efek jangka pendeknya antum gak bisa merasakan apa-apa. Mungkin enjoy aja, fun aja, bahagia gitu. Tapi di masa depan itu justru salah satu efek negatif itu akan terjadi, akan dialami ketika hubungan rumah tangga itu sudah mulai agak-agak terganggu. Karena traumanya itu yang jadi sebab. Trauma. Kemudian jauh dari rahmat Allah. Bahaya tersembunyi berikutnya adalah jauh dari rahmat Allah. Jadi hubungan yang tidak halal dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu kan perintahnya untuk menikah. Tujuannya itu menikah sudah jelas. Ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka sakinah, mawaddah, warahmah itu salah satunya tujuan dari pernikahan. Mawaddah, warahmah. Sedangkan pacaran itu justru tidak sebaliknya. Tidak ada ya, pengakuan yang menjelaskan ketika seorang berpacaran kemudian perubahan yang terjadi positif. Tidak. Justru yang terjadi perubahan negatif. Perubahan negatif. Dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hubungan yang tidak halal. Konsekuensi dari hubungan yang tidak halal itu adalah menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perubahan dari fisiknya udah mulai kelihatan, dari muka, kemudian penuh dia agak-agak pucat gitu muka itu. Penuh dengan galau, penuh dengan keresahan, penuh dengan kegelisahan, selalu berpikir negatif kepada diri sendiri, orang tua, orang lain, teman-temannya. Ya, bahkan dianggap dikucilkan. Itu perasaan yang dalam jiwanya itu sudah mulai. Rahmat Allah itu jauh. Tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya. Tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam hatinya. Kenapa rahmat Allah sudah dijauhkan dari orang yang justru dengan sengaja melakukan hubungan yang tidak halal, yang justru konsekuensinya menjauhkan dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahaya tersembunyi yang berikutnya adalah menjauhkan dari ibadah. Menjauhkan dari ibadah. Ini disadari ataupun tidak. Di pacaran dapat membuat seseorang itu lupa akan kewajiban ibadah. Itu mulai ya,
terkikis. Ya tadi sudah disampaikan, awalnya dia rajin untuk sholat wajib tepat waktu. Awalnya dia rajin selalu melaksanakan sholat sunnah sepertiga malam. Kemudian rajin membaca Al-Quran, bahkan menghafal Quran. Rajin duduk di majelis ilmu. Ketika memutuskan untuk pacaran dan tidak dipahami tentang bahaya yang tersembunyi dari pacaran itu, akhirnya dia mulai menjauhkan diri dari ibadah. Ibadahnya yang tadinya rajin sudah mulai berkurang, dilalaikan, bahkan ditinggalkan. Jadi hubungan yang tidak halal itu salah satu sebab menjauhkan dari rahmat Allah, kemudian menjauhkan dari ibadah. Di mana seseorang itu akan lupa dengan kewajibannya, ibadahnya. Efeknya berpengaruh kepada akhlak. Sudah mulai dengan orang tua enggak akur lagi, sering clash ya, sering terjadi percekcokan dengan orang tua itu. Karena mungkin orang tua itu curiga dengan perilaku perubahan yang terjadi pada anaknya. Tapi si anaknya ada kekhawatiran. Ketika kecurigaan itu timbul dari orang tuanya, kemudian anaknya menganggap bahwa orang tuanya itu gak percaya pada dirinya. Padahal orang tuanya itu perasaannya mungkin tahu ini ada apa yang terjadi perubahan pada diri anaknya itu setelah si anaknya itu mungkin dekat dengan seseorang. Mungkin teman yang dimaksud siapa? Ya mungkin kalau teman untuk sebagai teman biasa nggak jadi masalah. Tapi kalau teman spesial itu jadi bermasalah. Perubahan yang terjadi karena apa? Dia sudah mulai meninggalkan atau menjauhkan dari ibadah. Efeknya kepada perilaku, efeknya kepada akhlak. Kemudian yang berikutnya adalah diantara bahaya tersembunyi pacaran adalah mengundang perbuatan maksiat. Mengundang perbuatan maksiat. Jadi hubungan yang terlalu dekat dapat mengarah pada perbuatan dosa. Ya tanpa ikatan pernikahan. Yaitu salah satunya bahwa hubungan yang terlalu dekat dapat mengarah kepada perbuatan dosa seperti zina, yang memang sangat dilarang dalam Islam itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala taqrabuz zina." Ya janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Salah satu faktor yang menjadi sebab perzinahan itu adalah pacaran. Kemudian yang berikutnya adalah di antara bahaya tersembunyi pacaran mengganggu fokus pendidikan. Nah, ini salah satunya. Ini karena pacaran itu justru banyak terjadi di dunia pendidikan itu, ya. Salah satunya sebab bahaya tersembunyi itu mengganggu fokus pendidikan. Awal-awal mungkin ketika memutuskan untuk fokus belajar nih, seiring berjalannya waktu udah mulai syaitan itu membisikkan godaan-godaan. Ya, pengaruhnya itu bisa di dunia maya ataupun dunia nyata. Udah mulai tergoda, melirik-lirik, akhirnya janjian sampai jadian. Nah, mulai di sana perubahan itu sikapnya itu terjadi. Sekolahnya udah mulai enggak semangat, kelihatannya itu adabnya udah berkurang, fokusnya udah hilang. Ya. Jadi pacaran bisa mengalihkan perhatian dari studi atau pekerjaan yang mengakibatkan prestasi bisa menurun. Ya, bahkan penilaian gurunya kadang-kadang ada ini budak jadi dia kenapa ini anaknya jadi berubah? Ya padahal terjadi karena perubahan itu terjadi karena salah satunya ketika si anak itu sudah dekat dengan lawan jenisnya dan tidak banyak diketahui, tapi lebih dekat di dunia mayanya itu. Ya walaupun tidak menampakkan diri dunia nyata, tapi dia lebih menjaga hubungan mereka di dunia mayanya. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah patah hati dan depresi. Ini bahaya yang terkandung dari pacaran itu. Dia itu diantaranya ya patah hati dan depresi. Itu sebab daripada bahaya yang harus dipahami. Patah hati dan depresi. Jadi putus cinta seringkali menyebabkan seseorang itu sakit hati gitu. Wah, galau, kapeng-keongan, udah langsung kehilangan arah gitu hidupnya itu. Kenapa? Dia patah hati gitu. Dan depresi, ya bang, sampai stres, ada yang sampai bunuh diri, ya, ada yang sampai udah hidupnya terombang-ambing seperti dia sudah tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik lagi. Ya, udah kehilangan arah gitu. Disebabkan karena patah hati dan depresi. Jadi sekali lagi putus cinta itu seringkali menyebabkan sakit hati yang bisa berujung pada stres dan depresi. Itu banyak kan kasus terjadi para pemuda yang melakukan bunuh diri karena depresi, dia ditinggalkan ya oleh pacarnya. Kemudian ada yang sampai gila gitu, dibawa ke rumah sakit jiwa karena dia depresi dan sakit hati, patah hati. Kemudian yang berikutnya adalah diantara bahaya bahaya tersembunyi dari pacaran yang berikutnya adalah mengurangi rasa hormat kepada orang tua. Nah ini
mengurangi rasa hormat kepada orang tua. Jadi pada orang tua juga udah mulai nggak patuh lagi, sudah mulai tidak taat lagi, sudah mulai tidak nurut lagi, gitu. Jadi seolah-olah orang tua itu dianggap sebagai musuh gitu. Ya. Orang tua itu selalu aja dicurigai gitu. Kok mama nggak percaya sih sama aku? Kok ayah nggak percaya sih sama aku? Orang tua itu lebih tahu. Karena apa? Ikatan emosional itu yang terjadi kan. Kenapa nih anak aku jadi begini nih? Perubahan sikap apa yang terjadi? Siapa yang mempengaruhi? Kebanyakan orang tua kadang-kadang tidak paham perubahan sikap anaknya itu, salah satunya ketika memutuskan untuk dekat dengan lawan jenis. Jadi sudah hubungan dekat sudah lama berlangsungnya. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan, baik di dunia maya ataupun dunia nyata. Itu salah satu sebabnya sehingga dia rasa hormat kepada orang tuanya itu sudah mulai pudar. Rasa hormat kepada orang tuanya sudah mulai kurang. Atau bahkan rasa hormatnya sudah mulai ditinggalkan. Jadi terlalu fokus pada pacar bisa membuat seseorang itu kurang menghargai nasihat dan keinginan orang tua. Makanya para ulama menyebutkan salah satu ya, yang paling susah untuk diberi nasihat itu adalah orang yang pacaran. Ya. Orang yang pacaran itu paling susah untuk diberi nasihat. Ini dia menganggap bahwa dirinya sudah dengan lawan jenisnya itu yang tidak butuh nasihat. Karena sudah hatinya sudah tertutup, rasa malunya sudah mulai hilang. Bahkan strategi setan itu diantaranya salah satunya, bagaimana strategi setan itu? Bagaimana strategi setan terhadap orang yang berpacaran sebelum menikah? Pasti akan menjadikan pertemuan dan perjumpaannya itu selalu indah. Ya, itu kan strategi setan, tujuan setan seperti itu. Ya. Agar pertemuannya, perjumpaannya selalu indah, itu selalu istimewa gitu. Justru mengindahkan, mengabaikan pertemuan dengan orang tua. Justru pertemuan, perjumpaan dengan orang tua itu tidak lagi dianggap indah. Justru dia merasa indah ketika bertemu dengan pacarnya. Ya, itu salah satu sebab sehingga meninggalkan kepatuhan kepada orang tua, sudah mulai lagi tidak mengabaikan nasihatnya, tidak mengabaikan perintahnya. Justru dia sengaja meninggalkan perintah-perintah orang tua itu, sudah tidak mulai taat lagi, tidak mulai taat lagi, tidak mulai lagi nurut. Nah, itu salah satu sebab yang paling banyak terjadi, ya, mengurangi rasa hormat kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya, menciptakan kecemburuan dan konflik. Nah, biasanya kan orang pacaran itu cemburunya buta, ya, jadi kayak karakter seperti apalah gitu. Itu menciptakan kecemburuan dan konflik. Jadi pacaran dapat menimbulkan perasaan cemburu yang berlebihan dan konflik yang tidak perlu. Itu satu sama lain saling curiga, ya, karena nggak ada ikatan pernikahan. Karena didorong oleh hawa nafsu, syahwat mereka, pasti ya mengurangi, dan diantaranya menciptakan kecemburuan yang berlebihan dan konflik yang tidak perlu. Ada aja, mana ada gitu hubungan pacaran itu menciptakan ketenangan dan ketentraman? Nggak ada. Bohong itu, dusta itu. Jujur aja, siapa yang bisa menjamin? Di antaranya memutuskan untuk pacaran hidupnya lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, prestasi meningkat. Bohong itu, ya, dusta itu. Kemudian yang berikutnya, menghambat pertumbuhan spiritual. Ini bahaya tersembunyi dari pacaran, itu menghambat pertumbuhan spiritual. Jadi hubungan yang tidak sehat itu salah satunya. Hubungan yang tidak sehat itu dapat membuat seseorang jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nilai-nilai spiritual. Ya, udah mulai kehilangan. Karena apa? Terhambat pertumbuhan spiritualnya. Baik emosional juga terhambat. Jadi pertumbuhan spiritualnya itu sudah mulai tidak sehat, sehingga membuat dia itu jauh dari nilai-nilai agama dan spiritualitasnya itu. Sudah tidak lagi adabnya berpengaruh, etikanya, kemudian akhlaknya udah mulai nggak ada, berkurang. Ya, di samping sudah jelas tadi ya mengurangi rasa hormat kepada orang tua, pada guru, sudah mulai berkurang adabnya. Kemudian yang berikutnya, di antara bahaya tersembunyi pacaran, menimbulkan rasa malu dan penyesalan. Nah, lah, kok bisa, Bi? Yaitu karena sebab bahaya yang tersembunyi dari pacaran itu menimbulkan rasa malu dan penyesalan ketika hubungannya berakhir.
Itu masalahnya. So, jadi wirang itu. Wah, si eta putus. Wah, sampai banyak ada yang mentertawakan, ada yang senang gitu. Jadi ketika hubungan itu berakhir atau berujung pada perbuatan yang tidak baik, jadi muncul seringkali rasa malu dan penyesalan. Penyesalan sudah datang ya di akhir. Betul, kalau penyesalan nggak ada yang datang di awal. Namanya penyesalan pasti di akhir. Mungkin di awal-awal dia merasa senang, bahagia lah. Hidupnya merasa bahwa dunia itu milik berdua. Itu rasa malunya sudah nggak ada. Bahkan secara terang-terangan menunjukkan kemesraan di depan umum. Nah, tapi di suatu saat nanti dia akan merasakan penyesalan yang tak terhingga. Hatinya resah gelisah. Ketika hubungan berakhir atau hubungan berujung berakhir, justru berujung kepada perbuatan yang tidak baik. Atau seringkali muncul rasa malu dan penyesalan. Karena menjadi sebuah aib, misalnya sampai orang tua tahu, ya, kemudian masyarakat tahu, maka itu salah satunya menimbulkan rasa malu dan penyesalan. Kemudian berikutnya, mengurangi kualitas hubungan masa depan. Ini bahaya tersembunyi dari pacaran, mengurangi kualitas hubungan masa depan. Mengurangi kualitas hubungan masa depan. Jadi pengalaman yang buruk dalam pacaran dapat mempengaruhi cara seseorang menjalin hubungan di masa depan. Jadi justru ketika gagal ya, atau dia justru ya hubungannya itu dengan pacarnya itu sudah tidak ada, karena tidak ada ikatan pernikahan, tidak ada ikatan pernikahan, justru hubungan mereka justru semakin renggang ya. Dan mengurangi kualitas hubungan di masa depan dengan siapapun. Ya, karena itu termasuk karena pengalaman buruk atau disebut dengan trauma, dapat mempengaruhi cara seseorang untuk menjalin hubungan di masa depan. Jadi kadang-kadang dia selalu aja merasa tidak aman, tidak nyaman, takut terjerumus lagi, takut terjebak lagi. Karena itu mengurangi kualitas hubungan di masa depan. Para ulama banyak ya, di antaranya pendapat para ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Baz menekankan bahwa hubungan yang tidak terikat, sekali lagi beliau mengatakan ya, seperti para ulama, salah satunya Syekh Muhammad Al-Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Baz menekankan bahwa hubungan yang tidak terikat dalam pernikahan berpotensi menimbulkan masalah moral dan sosial. Nah, ini para ulama pun banyak memberikan nasihat yang bijak kepada para pemuda, para remaja. Sekali lagi menekankan bahwa hubungan yang tidak terikat dalam pernikahan berpotensi menimbulkan masalah moral dan sosial. Mereka menyarankan agar remaja fokus pada pendidikan. Ini nasihat para ulama. Ya. Nasihat yang harus dipahami oleh para penuntut ilmu agar fokus pada pendidikan dan persiapan untuk masa depan yang lebih baik. Apa yang dicari dari pacaran itu? Kepuasan syahwat saja. Ya. Harus dipahami itu. Ya, jangan justru menyepelekan. Yaitu para ulama menyebutkan orang yang paling susah dikasih nasihat, sebaik apapun, sebanyak apapun, itu adalah orang yang berpacaran. Ya, sudah memutuskan dia ketika suka sama lawan jenis, merasa aman, merasa nyaman, tidak ada banyak yang mengetahui, dia sengaja gitu untuk menutupi hubungannya itu, dia menutupi. Maka nasihat sebaik apapun itu tidak akan pernah bisa diterima. Bahkan seolah-olah bertentangan dengan nuraninya. Kecuali kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan pacaran, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bukakan hatinya itu, maka nasihat-nasihat itu akan mudah kembali tertanam dalam hatinya. Maka alternatif dari hubungan Islam, ya, alternatif dari hubungan yang harus ya dilakukan adalah diantaranya Islam mendorong pendekatan yang lebih sehat dalam interaksi antara wanita, antara laki-laki, yaitu seperti berteman dalam konteks kelompok atau melalui pertemuan yang terjaga. Itu yang terjaga, di mana tujuannya utamanya adalah menemukan pasangan hidup. Ya, jadi kalau memang antum sekalian yakin bahwa jodoh itu Allah yang ngatur, sudah Allah tentukan, jadi nggak ada rumusnya itu harus berpacaran dulu. Justru sebab-sebab akibat yang tersembunyi dari bahaya pacaran itu yang justru akan merusak ya, masa depan. Jadi solusinya adalah bagaimana? Solusinya adalah pernikahan. Nah, itu salah satu solusinya. Tujuan pernikahan itu adalah Islam mengajarkan bahwa tujuan dari hubungan antara pria dan wanita adalah untuk menikah. Ini salah satu solusi yang terbaik adalah dengan cara menikah. Tujuannya untuk apa menikah itu? Menunjukkan pentingnya menikah sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan halal. Silakan kalau sudah menikah pacaran. Jangan justru sebelum menikah sudah pacaran.
Kemudian menjaga akhlak dari tujuan pernikahan itu. Pacaran seringkali membawa pada interaksi yang tidak terjaga, yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Itu diantaranya sebabnya itu. Maka perlu, solusinya itu adalah dengan menjaga akhlak. Menjaga akhlak itu sebab kalau sudah memutuskan untuk menikah, karena tujuan dari menikah itu adalah menjaga akhlak. Kemudian menghindari dosa. Islam menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. Salah satunya hindari dan jauhi berpacaran. Jadi pacaran seringkali dapat mengarah pada situasi yang sangat membahayakan, suatu perbuatan yang keji. Nah itu sebabnya itu. Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina juga. Kemudian pendapat para ulama pun banyak yang lain tentang bagaimana mereka memberikan nasihat yang sangat penting. Jadi untuk memahami bahwa pandangan ini bervariasi di antara para ulama. Mereka sangat menekankan pentingnya untuk menjaga diri dari berbagai bahaya, berbagai bahaya pacaran. Mereka mendorong para penuntut ilmu umat Islam untuk menjalin hubungan yang sesuai dengan syariat. Seperti apa? Seperti menikah agar terhindar dari bahaya yang tersembunyi dari pacaran. Jadi pacaran yang tidak berdasarkan prinsip syariat Islam mengandung banyak bahaya yang tersembunyi. Termasuk yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan banyak pelanggaran yang terjadi melibatkan interaksi yang tidak diizinkan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong untuk di mana Islam itu mendorong menjaga jarak dan pergaulan. Tapi justru sebaliknya, maka problem yang akan terjadi bermunculan berbagai macam fitnah dan godaan. Jadi sekali lagi bahwa pacaran dapat memicu berbagai fitnah dan godaan yang mengarah kepada perbuatan dosa seperti zina. Kemudian kehilangan fokus, rencana awal itu sudah mau fokus tapi sudah mulai tidak terencana. Karena apa? Karena berpacaran itu sudah jelas mengalihkan perhatian dan kewajiban spiritual dan akademi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di mana para ulama pun menekankan mereka pentingnya menjaga fokus dan tujuan yang lebih tinggi, terutama tujuan pendidikan. Kemudian resiko yang akan diambil atau dirasakan itu adalah resiko dari resiko emosional, kemudian pergaulan yang sangat tidak sehat. Disinilah pentingnya kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami tentang hak dan kewajiban sebagai seorang hamba dimanapun kita berada. Maka sekali lagi solusi terbaik untuk bisa terhindar dari bentuk-bentuk pacaran yang terkandung bahaya yang tersembunyi adalah pendidikan agama yang kuat, kemudian kegiatan positif dan produktif, kemudian bimbingan dari ulama dan tokoh agama, kemudian dukungan moral dan emosional. Itulah yang paling penting harus dipahami oleh antum sekalian sebagai generasi muda. Pentingnya bagi kita semuanya untuk menyadari bahwa cinta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat membawa bencana. Oleh karena itu pendidikan karakter dan pemahaman agama yang mendalam sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Cinta dalam Islam harus didasari oleh iman dan ketakwaan. Dekadesi moral remaja akibat cinta yang salah dapat mengancam nilai-nilai Islam. Upaya pendidikan dan pemahaman yang baik tentang cinta sangat diperlukan untuk membentuk akhlak yang baik pada generasi muda. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.